berapa mulai itu, biar anak tahu nanti berapa menit untuk mengetahui dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim an yubarikana aynama kunna. درسنا يا طالبات المحادثة. لكن قبل ذلك أنا أقول لكن باللغة الأندونيسية. Bahasa Arab mungkin banyak yang bertanya-tanya ya selama ini sama Ustadz ya. Mungkin juga kelas yang lain, qiraah yang Ustadz juga ngajarkan, muhadasah itu berbahasa Arab. Dan begitu juga sih saya instruksikan, perintahkan kepada guru-guru yang lain yang mengajarkan bahasa untuk menyampaikan bahasa ini ya dengan bahasa Arab ya. Kita tidak dikatakan menguasai suatu bahasa sampai kita itu menguasai 4 yang disebut dengan kecakapan atau keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah terampil di dalam berbicara. Kita apakan dulu ke bahasa Indonesia ya. Terampil. Sekarang Ustaz berbahasa Indonesia. Berarti Ustaz terampil berbahasa Indonesia. Cukup belum? Yang kedua, terampil dalam menulis. Ustaz bisa menulis bahasa Indonesia. Berarti sudah 2 keterampilan ya. Yang ketiga, terampil dalam membaca, tentu ya, membaca tulisan Indonesia, buku bahasa Indonesia. Berarti sudah 3. Yang terakhir yang 4, terampil dalam memahami penutur kata bahasa Indonesia. Artinya ada orang berbicara dengan bahasa Indonesia, Ustaz paham gitu. Kenapa? Ustaz ngerti apa yang dia sampaikan, bukan tuli ya. Ya, paham? Jadi yang 4 ini namanya keterampilan berbahasa. Terampil dalam berbicara, terampil di dalam menulis, terampil membaca, terampil mendengar. Jadi kalau keempat ini sudah dikuasai, maka dikatakan dia telah menguasai bahasa itu. Paham? Nah, bahasa Arab juga yang diinginkan seperti itu nakku. Terampil berbahasa Arab, bisa terampil bahasa Arab itulah ya. Kemudian bisa bahasa Arab. Terampil dalam berbicara bahasa Arab yang pertama, terampil menulisnya ya, misalnya didiktekan gitu bisa nyambung gitu, nggak bersalahan. Kemudian ya, terampil di dalam membaca karya tulis yang berbahasa Arab. Yang keempat adalah dia paham kalau ada orang yang berbicara dalam bahasa Arab, orang Arab berbicara dia ngerti, baik ya audio, visual atau audio saja, yang penting dia ngerti. Kalau orang berbicara bahasa Arab dia paham, tulisan buku-buku bahasa Arab dia bisa baca dan ngerti, bukan baca ya. Kalau baca kan mudah, ngerti juga. Kalau baca itu hanya belajar ilmu nahwu itu. Ya. Kemudian dia bisa berbicara bahasa Arab, berpidato, berbicara dengan orang lain, ya. Kemudian dia bisa menuliskan ide-idenya segala macam. Betul, muhim dia bisa menulis. Nah, barang siapa yang menguasai ini dia sudah bisa bahasa Arab. Inilah target kita nakku di sini. Ya, sekarang ini Ustadz perketat lagi, hanya di kelas 10 saja target itu. Meskipun kita pandemi, itulah kerja keras. Yang penting adalah ada kemauan. Kembali kepada permasalahan, kok Ustadz terus berbahasa Arab? Begini, kalau kalian ingin bisa berbahasa Karo misalnya, sudah? Kalau kalian pergi ke tanah Karo 2 bulan saja mungkin sudah bisa. Kenapa? Itu saja yang kalian dengar. Kalian mendengar dia berbicara bahasa Karo. Sama dengan anak kecil yang baru lahir. Ada nggak anak kecil sudah bisa ngomong langsung dengan bahasa yang dia lihat di situ? Enggak. Tahapan belajarnya ada. Dia nggak ngerti pun. Cuma karena dia lihat suara-suara seperti itu, ini artinya, akhirnya dia bisa bahasa itu. Orang Inggris bule sendiri pun kalau tinggal di Indonesia dia akan bisanya bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Orang pesek kayak kita saja pun tinggal di Amerika sana, ya, bisanya bisa bahasa Amerika, bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia.
Kenapa? Bi'ah, lingkungan dia. Lingkungan itulah yang kita hidupkan di Ulun Nuha ini supaya bisa berbahasa Arab. Kenapa harus berbahasa Arab mengajarkan bahasa? Setiap pelajaran ada rumusannya, nakku. Masa jenis rho sama dengan M per V, ya kan? M per V, massa per volume, kan begitu ya? Dalam ilmu fisika. Dan seterusnya. Dengan rumusan itulah nanti kalian menghitung ya sebuah massa, bukan berat ya, karena massa dan berat kan beda. Artinya adalah setiap disiplin itu ada rumusan dia, kaidah namanya, kaidah. Ya. Dalam kaidah pembelajaran bahasa apapun itu, al-lughatu tudarras bil lughah wahidah. Bahasa itu diajarkan dengan satu bahasa, dengan bahasa itu juga. Kalau kita ingin bisa berbahasa Indonesia, orang Inggris misalnya atau orang Arab misalnya ingin bisa berbahasa Indonesia, maka dia harus belajar bahasa Indonesia dengan orang Indonesia atau orang yang mengajarkannya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya dia bisa berbicara, dia dengar orang Indonesia itu bagaimana orang yang terampil bahasa Indonesia itu berbicara dan lain sebagainya. Inilah yang sering Ustaz sampaikan kepada kita bersama. Dari Sabang sampai Merauke, salah satu kurikulum negara kita itu kurikulum bahasa Inggris. Dipelajarinya enggak tanggung-tanggung 6 tahun, nakku. Tamat bisa bahasa Inggris? Enggak bisa. Kenapa? Diajarkan dengan bahasa Indonesia. Masa 6 tahun belajar bahasa enggak bisa? Begitu juga bahasa Arab di MTS MA, karena dulu Ustadz MTS sebelum ke STM, Ustadz MTS 3 tahun belajar bahasa Arab. Buku bahasa Arabnya depak gitu. Nanti kalau orang lanjut aliyah belajar lagi. Bisa nggak dia bahasa Arab? Nggak bisa. Kenapa? Karena gurunya mengajarkannya dengan bahasa Indonesia. 6 tahun belajar bahasa Arab di MTS dan SMEA, di MA, tetapi tamat tidak bisa bahasa Arab. Kalaupun dia bisa bahasa Arab, uslub metode terjemahan Indonesia, orang Arab nggak ngerti, ya. Dia berbahasa Arab, orang Arabnya tak paham. Kenapa? Karena dia metode terjemahan. Nah gitu. Oh ini masuk. Kenapa? Karena terjemahannya nggak cocok. Rasa bahasa itu nggak dapat. Ya. Nah. Bisa saja misalnya kurang enak kan gitu ya. Kurang enak bukan artinya masalah makanan, kita perasaan ya. Perasaan kan gitu ya, nggak enak kayaknya kan gitu. Perasaan bukan masalah makanan, tapi gak enak apa? Lazid kan gitu, orang terjemahan nanti ghairu lazid, nggak enak nih. Kenapa? Itu uslub terjemah sama orang Arab ya, nggak enak. Kau makan apa rupanya engkau nanti begitu. Sama dengan kita, misalnya kasusnya, Pak, permisi, mau kemana anakku? Ke belakang. Kita udah tahu lah masuknya ke belakang itu ya ke WC. Ya. Kemudian diterjemahkannya. Asadzin Ustaz, nam ila aina turid? Ilal wara. Ke belakang, ilal wara. Ya, dia duduk di belakang, mau ke belakang mana lagi kan gitu. Orang Arab pasti bingung. Padahal maksudnya uridu ilal hammam. Bahasa kita apa? Ke belakang. Terjemahan ke belakang bahasa Arab apalagi kalau kita mau terjemahan wara, belakang. Uridu ilal wara. Aku ingin ke belakang. Maksudnya uridu ila hammam. Padahal itu saya ingin ke kamar mandi, ke toilet kan gitu ya. Tapi karena biasa bahasa kita ke belakang itu toilet, terjemahkannya ke belakang itu apa? Oh, wara. Uridu ilal wara. Padahal dia duduk di belakang sana. Mungkin nanti orang Arabnya bingung, engkau duduk di belakang, mau kemana lagi rupanya? Ini dia kenapa? Rasa bahasa itu nggak ketemu. Makanya Ustadz pun pilihkan dalam menyusun kurikulum untuk kalian itu adalah ya dengan seperti ini yang kalian lihat di hadapan kalian ini, nakku. Kalau begitu Ustaz, pusinglah kami Ustaz. Belajar itu harus sungguh-sungguh, nakku. Nggak ada belajar yang enak. Makan aja pun tak enak. Makan aja terus tak enak. Nggak ada istirahat, makan nggak enak kan? Padahal untuk itulah orang sering bunuh-bunuhan untuk perut itu. Pencurian untuk itu. Nah, oleh karena itu dalam metode ini ada namanya ya mengajarkan bahasa dengan satu bahasa. Bagaimana kalau kita nggak tahu apakah diterjemahkan? Enggak, itulah perlu gambar-gambar seperti ini untuk menunjuk. Lihat ini, nazoroh.
Oh ini kacamata nazarah. Kalau nggak orang mengatakan apa ini? Minzor. Terjemahan suka hatinya. Sama dengan nakku tolasah. Kalau kalian belajar ke pesantren ada namanya penghapus papan tulis itu, dalam bahasa Arab dibuat mereka tolasah. Kami bawa ke Lipia, ada itu dari pesantren dia di Lipia saya belajar. Aina tolasah Ustaz. Bingung orang Arabnya. Orang Arab Saudi itu. Apa tolasah? Padahal 6 tahun dia belajar di pesantren, tolasah itu adalah apa? Penghapus papan tulis. Tolasah. Bingung semua dosen nggak ngerti. Lalu dijelaskan, engkau mau apa rupanya? Gitu. Lalu ditunjukkan benda. Oh ini mimhah. Mimhah atau mimsahah. Dari kata masaha. Dari kata maha. Ismul alat namanya dalam ilmu sorob. Cobalah kita itu. Kita yang nggak orang Arab, kita karang bahasa untuk orang Arab. Apa nggak bingung orang Arab itu? Nah, sama dengan orang Arab, karangnya bahasa untuk orang Indonesia. Apa nggak bingung kita dibuatnya? Ya, nah inilah seperti ini. Artinya kita tunjukkan kosakatanya, ya, seperti ini. Oh ini tobakol bait. Oh ini sepapan telur. Oh ini bahasa Arabnya. Nah, begitu. Jadi nggak diterjemah. Kok terjemahkan? Nggak ada berpikir. Besok udah lupa. Nggak sejauh-jauh lah. Kita kan belajar bahasa Inggris berpuluh tahun, 6 tahun lah minimal. Itu tantangan terbesar. Sekolah manapun begitu. Kecuali sekolah yang bertaraf internasional atau dia kurikulumnya kurikulum internasional. Pasti bahasa pengantarnya bahasa itu kan. Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Jepang. Artinya kemudian outputnya, keluarannya pun luar biasa. Nah, kemudian tatkala menuntut ilmu itu nakku, yang kita pelajari ilmu penting adalah bagaimana mendekatkan kita kepada surga. Dalilnya mana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga, ya kan? Berarti kita harus cari jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu jalannya apa? Jalan Rasulullah. Rasulullah orang Karo apa orang Arab? Orang Arab lah. Mana pula orang Karo? Rasul. Meskipun namanya Muhammad ya kan? Muhammad. Tapi marga yang tadi kan itu bukan Nabi. Itu orang Karo. Paham? Berarti apa? Kita harus tahu semua peninggalan Rasulullah. Rasulullah nggak ada pula tinggalkan rumah, nggak ada tinggalkan harta. Tinggalkannya al-ilmu. Para Rasul meninggalkan apa? Al-ilmu. Itulah yang kita gali. Ilmu Rasul bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya kurikulum kita di sini berbahasa Arab nakku. Perhatikan kurikulum di kelas 12 tuh. Kelas 11. Kalian aja begitu kan? Sebagian yang saya masih letak bahasa Indonesia seperti sorob dan tajwid. Ya. Nah, untuk menguasai, ngerti kita buku-buku yang dibuatkan sebagai kurikulum itu, nah sambil kita mempelajari bahasa Arab ini, ada khusus sekali pelajarannya muhadasah, qiraah nanti sampai kelas 12. Muhadasah hanya kelas 10 doang. Ini masa transisi nanti kurikulum terbaru kan hanya kelas 10 saja itu bahasa. Nah itu harus dipelajari. Jadi kok gurunya kok pakai bahasa Arab saja? Kalau saya ajarkan pakai bahasa Indonesia sampai meninggal kiamat kalian itu, kiamat kita meninggal ya, nggak akan bisa bahasa Arab. Bolehlah tes lah. Pak tanya seperti itu kok. Pergilah ke sekolah-sekolah yang belajar bahasa Inggris itu. Tanya, tamat dia kelas 12. Bisa bahasa Inggris? Enggak. Kecuali kalau kursus lagi dia di luar. Lembaga kursus itu ngajarkannya dengan bahasa Inggris. Kalau orang lembaga kursus berbahasa Arab, dia itu kan ketinggalan. Kenapa? Orang pasti cari. Kenapa? Dia kan lihat output. Nggak berhasil kayak ini, cari yang lain. Akhirnya itu tutup, bangkrut. Nggak ada pendaftarnya. Ya. Nah kita nggak kurikulum ini, kurikulum letakkan yang memang bahasa Arab sebagai buku panduannya. Kalian harus belajar bahasa Arab. Dan ini adalah salah satu bagian dari agama kita. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah. Ya, kita jangan ikut-ikutan kayak dai. Banyak dai bahasa Arab tak bisa. Nggak boleh. Dai itu harus bisa bahasa Arab. Ya, Al-Quran di Sunnah bahasa Arab. Nah harus diajarkan dengan bahasa Arab. Ya salah satu banyak metode. Tahun 2014 ya.
Sebelum Ustaz pulang, jadi di wilayah di Pasar Minggu, ceritalah Ustaz dengan seorang dosen di Mahat Albina Bekasi. Dia juga pengajar di di Lipia, dari Sudan. Dia itu nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya cuma dua bahasa Inggris sama bahasa Arab. Orang Arab kan Sudan itu, Arab Sudannya. Karena Sudan terbagi dua, ada yang Sudan yang Kristen, ada yang Sudan yang Muslim, itu yang Sudan Arab ya. Lalu dia mengatakan, saya nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi saya bisa mengajarkan orang bahasa Arab ini dalam waktu singkat. Kenapa? Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, itulah akhirnya yang belajar itu maksa diri untuk memahami apa yang dia sampaikan. Begitu. Sama dengan kalian tinggal di satu wilayah yang kalian nggak ngerti bahasanya, supaya kalian mendapatkan kebutuhan kalian, ya, seperti makan, minum, kan beli segala macam, berinteraksi dengan mereka, pasti kalian akan memaksakan diri untuk memahami bahasa mereka itu. Kenapa? Kebutuhan. Jadi bahasa ini kalau kita merasa bukan kebutuhan, ini yang jadi masalah itu. Dia mengatakan, dia waktu itu saya ngajar di lantai 3 Ustadz, kata dia. Suatu hari saya berbicara masalah hasa, kerikil, hasa. Tak ada pun satu anak itu ngerti apa hasa. Saya cari kanan kiri di ruangan itu, ruangannya pun bersih kali pula, kata dia. Akhirnya saya turun ke bawah, kata dia, cari kerikil. Lalu saya naik lagi lantai 3, nggak pakai lip-lip nih, jalan naik ke atas untuk ngambil kerikil. Lalu dikatakan hasa, tunjukkan anak-anak baru. Oh, kata anak-anak semua. Memang begitu mengajar anakku. Jadi guru itu memang seperti itu. Jajan kalau minta udah terjemahkan, Ustaz, susah kali pun enggak. Bahasa ini harus diajarkan dengan bahasa Arab. Dan kalian harus sabar. Disitulah melatih juga melatih pendengaran. Makanya Ustaz ingatkan semua guru-guru itu, ajarkanlah ini dengan bahasa Arab dan kita pantau. Ya, dan kita lihat kalau bersungguh-sungguh anaknya, gurunya mengajarkan dengan bahasa Arab, setahun Ustaz jamin bisa bahasa Arab. Insyaallah. Ya, atau nanti tamat dia sudah makin apa? Kenapa? Ada masalah kosakata, ada lanjut terus seperti qiraah itu berkaitan dengan kosakata dan uslub, metode dia. Itu sampai kelas 12. Ya. Kemudian terserah Anda. Lanjut studi. Jangan nanti mau sibuknya itu di kelas 12. Ya. Begitu. Pelajarilah bahasa ini dengan baik. Intinya pelajari semua pelajaran yang semasa kalian menuntut ilmu. Apa sih, tinggal belajar doang? Ya, pelajari semua, baik umum, tahfiz, mapelpai, pelajari semua. Saya nggak sanggup Ustaz. Kita itu sebetulnya ada potensi, cuma negatifnya itu langsung muncul. Makanya Ustaz tertarik dengan komentar pelatih sepak bola. Ini udah babak belur dia, ya kan, udah kalah. Tapi apa dia berbicara? Dia bilang begini. Apa dia bilang? Mengatakan, iya kami memang bodoh, nggak pandai. Ya anak kami cemanalah, capek main bola, mengambil bola aja pun nggak bisa. Apa dia bicara seperti itu? Enggak, dia bicara begini. Kami sudah bermain dengan baik, ya, pemain pun sudah menunjukkan kualitasnya, ya, ritme permainan juga sangat bagus, ya. Kami lihat sudah ada perkembangan dari para pemain, cuma keberuntungan belum berada di sisi kami, dan kekalahan ini adalah sebuah motivasi bagi kami untuk meningkatkan, dan kami tidak melihat bahwasanya ada keunggulan pada pemain lawan, hanya saja barangkali keberuntungan ada pada mereka. Dia tidak lihat, ini bahasa positif namanya. Enggak, dia mengatakan dia memang kami kayak gini, dah perjalanan jauh pula, ya tadi pun belum sempat sarapan, ya gimana lah, apa gaji pula pun belum dibayari, gitu. Enggak ada perkataan seperti itu. Coba juga para pemain, saya perhatikan atlet itu gitu ngomong, itu diajari itu loh. Atlet itu sendiri mengatakan, saya terus mengembangkan diri saya dan saya yakin bisa bermain di klub ini, dan saya sudah semenjak lama ingin bergabung dengan tim ini adalah tim besar, sebuah tim yang hebat, pelatih yang luar biasa, fans yang sangat fanatik, dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya bergabung dengan klub ini, kata dia. Nggak ada bilangnya, ya kebetulan saja saya di sini, ya di gaji pula besar, kesinilah saya, kalau enggak kan saya ya dekat-dekat saja lah pinginnya.
Nggak ada seperti itu. Itu namanya bahasa positif, nakku. Bahasa Arab ini pun begini. Jangan ustadznya ngajarkannya bahasa Arab susah kali, nggak pernah, bukunya pun kayak gini, daring pula segala. Ini apa, kami internet kami habis segala macam. Namanya apa, memang banyak hal yang negatif. Tapi saya pasti bisa. Nah gitu. Coba, saya pasti bisa. Iya, ketidakbisaan saya saat ini barangkali butuh waktu dan proses. Saya harus berusaha lebih lagi. Apa hal yang perlu saya tingkatkan agar saya mampu? Saat ini adalah saya hanya belajar doang. Orang tua yang membiayai atau dompet sosial membiayai. Saya hanya bertugas belajar. Dan saya harus bisa. Saya tidak boleh mengecewakan mereka. Dan ini adalah tanggung jawab yang kelak akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu positif. Jangan langsung negatifnya. Kenapa? Karena Ustadz dulu seperti itu. Nggak ada kaitannya antara MTS dengan STM, nakku. Ustadz lulusan terbaik di MTS Bukhari Muslim itu yang depan Paridi Hall Iskandar Muda, Jalan Iskandar Muda, Medan Baru. Tiba-tiba masuk STM Raksana. Apa kaitannya dengan MTS Raksana? Nggak ada kaitannya, jurusan otomotif lagi. Tapi kenapa yang masuk itu kawan-kawan sekelas itu adalah apa? Orang-orang yang sudah kerja di bengkel, hari-harinya bayang mesin itu, mereka tahu, hidupkan mesin langsung ngerti dia. Ustadz apa, baut pun Ustadz nggak tahu yang mana pada masanya. Tapi apa? Saya pasti bisa mengalahkan mereka dan saya pasti bisa yang terbaik sebagaimana saya terbaik di MTS. Mesin adalah suatu hal yang perlu dipelajari dan akan bermanfaat bagi saya di kemudian hari. Ada pikiran-pikiran positif dan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mengungguli orang ini. Begitu dia, nakku. Ya. Kalau orang unggul dalam bidang ini, kita cari cara mengunggulinya. Bisa. Ya. Kalau memang diperlukan. Karena kan terkadang ada juga nggak diperlukan. Unggul di banyak hal. Paling nggak penting kali sama kita, ngapa kita unggul di situ. Tapi ini penting. Kenapa? Pertama adalah pelajaran yang harus kalian pelajari di Ulum Nuha. Semua pelajaran di Ulum Nuha penting. Dan wajib dipelajari oleh anak-anak. Kalau nggak, untuk apa dibuat kurikulumnya? Berarti penting. Yang kedua adalah motivasi ke depan. Ini adalah bagian dari agama. Toh dunia akan kita tinggalkan. Kita harus memperkuat kemampuan ilmiah kita itu dengan bahasa Arab. Karya para ulama itu nggak bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab. Ngapailah saya di dunia ini, apa Ustaz? Saya kan perempuan. Nanti kan ada suami saya. Ya saya ngomong aja di rumah. Itu cerita, nakku. Itu cerita. Harapan. Belum tentu seperti itu. Pertanggungjawaban hidup ini pribadi-pribadi. Ya, pribadi-pribadi. Kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kenapa tidak? Ya, ada misalnya Ummu Ihsan, Ustazah Ummu Ihsan, atau Ustazah Muhammani, atau kita lihat ulama terdahulu, bahkan pada zaman Ustaz sampaikan, untuk sampai sanadnya Al-Imam Al-Bukhari harus mengikuti seorang, harus melewati seorang wanita, ya, seorang wanita. Pemilik sanad Sahih Bukhari itu seorang wanita. Ya. Para ulama banyak wanita pada masanya. Bahkan para sahabat, Aisyah radhiyallahu taala an, ibunda kita, ulama, alim. Ya kan? Cita-cita kita itu jangan rendah-rendah lah. Sekolah itu yang pasti. Ya. Asal sebagai informasi saja, selama studi Ustaz di Lipia Syariah 4 tahun ya. 4 tahun. Itu mulai dari semester 1 sampai semester 8, itu yang juaranya itu 3 orang, akhwat semuanya, 1, 2, 3. Karena jumlah kami itu 120 orang. Jumlah 1, 2, 3-nya itu perempuan semua. Ya, kenapa? Karena kami sibuk lagi, bukan hanya di masalah kurikulum ya. Dari sisi akademik mungkin, tetapi dari sisi keilmuan secara umum mungkin mereka kalah kan gitu ya. Kenapa? Karena mereka hanya fokusnya saja di kurikulum. Kalau kami kan harus ke perpustakaan lagi, memperkuat kemampuan ilmiah yang lain yang tidak diajarkan di Lipia. Sudah. Yang jelas di sekolah aja lah dulu, di bangku kuliah. Mereka semua adalah 1, 2, 3-nya, juara 1, juara 2, 3-nya. Hanya juara 1 itulah yang belum menikah. Juara 2, juara 3 sudah meninggal, sudah menikah. Sudah menjadi ibu-ibu. Kenapa dia bisa menjadi juara 2, juara 3? Dan 3-3-nya adalah hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Dan para dosen itu pun banyak memuji. Masya Allah, jawabannya seperti yang saya jelaskan, kata dia. Kalau kami enggak. Terkadang kami menuliskannya adalah ditambah dari kitab yang lain. Dosen kan terkadang enggak suka dia dari kitab yang lain. Dia punya pemikiran sendiri. Meskipun benar. Ya, itu enggak ada masalah. Maka keilmuan ini sifatnya luas. Gitu. Ya. Tapi bisa kok.
Harus ada target kehidupan ini nakku. Ada target kehidupan. Ini sekarang kalian kelas 11. Kita Ulu Nuha yang alhamdulillah makin besar, dan kebiasaan ustaz tiap tahun mengambil 1 atau 2 alumni sebagai pengajar. Mungkin kalau akan kita kembangkan lagi, ya. Dan ustaz sangat memperdayakan para alumni untuk mengembangkan sekolah kita ini. Dan di uni ustaz kalau nggak bisa bahasa Arab, ya, atau tidak ada kemampuan ilmiah, nggak bisa. Ya. Nah dari sekarang belajar dengan baik, sabar. Malas itu sumbernya setan, nggak ada yang lain. Setan terbagi 2, ya, dari kalangan jin dan kalangan manusia, yang mana saja pun ada itu. Apalagi sarana komunikasi. Ongkang-ongkang di rumah, di kamar, main HP. Kira-kira kalau tanya fungsinya apa? Mau ngapain coba? Manfaatnya coba tanya. Saya kalau kayak gini untuk apa sih, kan gitu. Saya kalau malas belajar fungsinya untuk apa sih? Gitu. Sama dengan sering saya motivasi sebagian, mudah-mudahan anak ulun nggak ada ya, yang saya lihat di jalan raya kan usah sepeda motor, ya, ya, yang sepeda motornya kaleng-kaleng apa namanya itu, suara kaleng, knalpotnya tuh digantilah, ribut segala macam, atau ya balap-balapan segala macam pinggir di jalan saya. Dalam benak Ustadz begini, ini sepeda motor dibelikan orang tuanya ini, bisa saja kredit, anggap aja lah nggak kredit, udah beli total, tapi yang jelas bukan dia yang beli, orang tuanya. Jadi kenapa kok sok paten kayak dia yang punya, dia yang berusaha. Itu dibelikan orang tua. Yang paten itu dia beli sendiri, meskipun itu second. Itu pada zaman sekarang boncengnya anak orang, udah tahu itu kereta kredit, paten, sok-sok gaya kan gitu ya. Itu kok bahasa Ustadz. Atau anggaplah kontan, nggak ada masalah itu. Tapi yang jelas bukan dia yang beli, orang tuanya yang disusahin untuk membelikannya. Ya. Bersyukurlah kita di sini ya, di Ulu Nuha nggak dibonceng orang kalian. Kalau di luar sana barangkali udah kena bonceng, ya. Karena kita lihat hasil akhir aku. Nah makanya kalian harus bersabar di dalam masalah ini, belajar, ya, luangkan waktu menulis, ya. Ustaz dulu masa belajar pun menulis, meringkas, meskipun sudah punya bukunya sendiri. Apalagi ini buku hanya sifatnya dipinjamkan nanti, ya. Para ulama bahkan sebagian pada masanya kan tidak ada fotokopi, nggak ada buku tempat jualan kayak zaman sekarang ini, fasilitas luar biasa. Dia apa? Dia salin buku itu semua dari A sampai Z. Ustadz aja pernah menyelesaikan grammar bahasa Inggris itu, berapa grammar itu, ya, karena kan buku ini nggak ada yang lengkap. Atau perpustakaan Raksana itulah, saya ringkas perpustakaannya itu, dia yang berkaitan dengan STM. Kenapa? Untuk beli itu kayaknya nggak penting semuanya. Kenapa? Ada beberapa poin saja yang putus saya di buku ini. Itulah diringkas. Meskipun Ustaz sangat mencintai kitab dan perpustakaan, ya, salah satu yang lebih saya Ustaz senangi daripada yang lainnya, kitab. Ya. Jadi bersabar mempelajarinya, dan bahasa Arab itu memang harus diajarkan dengan bahasa Arab nakku, tidak bisa tidak, ya. Jadi begitu juga kalian kalau kelak misalnya sekarang ini ya, Ustaz lihat cari dunia itu nggak terlalu repot. Kalian bisa bahasa Arab saja, buka lembaga kursus di rumah, ya kan? Insya Allah ada peminatnya. Cuma kuncinya itu kalian harus ajarkan dengan bahasa Arab, supaya apa? Nampak hasil. Nah, dan buka wawasan para orang yang belajar itu. Orang belajar itu kan sesuai selera dia, nggak bisa belajar ini nakku, nggak bisa sesuai selera kita. Kenapa? Guru beraneka ragam. Oleh itu sinilah kesuksesan para ulama pada zaman dahulu. Kenapa? Dia lihat selera gurunya, bukan selera dia. Namanya kita yang belajar, siapa yang butuh ilmu? Beda dengan zaman sekarang, aneh saya lihat. Harus melihat bagaimana anak belajar. Enggak, yang butuh ilmu ini kan adalah filsafatnya orang barat, semua kena kita semua dibuatnya. Ya. Kalau kalian belajar ke Ulu Nuha, gurunya beraneka ragam, maka kalian harus lihat guru kalian itu seperti apa, supaya bisa kalian serap ilmunya. Bukan pula guru memahami kalian. Kalian belajar seperti apa? Ini namanya filsafatnya orang barat yang sudah mengenai pendidikan Indonesia. Dan ini tidak berlaku di Timur Tengah. Teslah. Ya.
maka kita ini aneh. Begitu juga nanti misalnya itu orang kursus, orang belajar, jangan selera dia. Kenapa? Bahasa itu salah satunya memang harus diajarkan dengan bahasa Arab. Ya kan? Sama dengan lembaga-lembaga kursus lembaga-lembaga pendidikan lah ya, yang untuk masuk perguruan tinggi segala macam, itu kan harus sesuai selera lembaga pendidikan itu. Nggak lihat nggak bukan si anak apa yang diinginkan, enggak. Dia kan diajari, oh begini buat, instruksi kan. Nggak ada orang belajar, Pak, saya masuk di sini tapi saya inginkan begini ya, begini ya. Orang akan berpikir yang butuh ilmu siapa sih ini kan gitu. Kecuali kalau dia nggak tahu bagaimana harga ilmu itu, ya mau dia diatur-atur. Kalau saya instruksikan di Ulu Nuha ini tidak boleh diatur-atur. Murid tidak boleh mengatur guru. Apalagi orang tua malah mengatur guru. Nggak boleh itu. Ya. Kenapa? Guru yang harus betul-betul mengatur. Ya. Paham ya anakku? Ya. Hari ini Ustaz ingin memberikan motivasi saja supaya jangan, aduh bahasa Arab pusing saya, tidurlah saya, kan gitu ya. Enggak seperti itu. Paham ya? Pokoknya mulai sekarang coba mindset, metode berpikir itu coba rubah dan kalian coba bersaing menjadi yang lebih baik. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.